Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bacaan terjemah Al-Quran. Kita lanjut ke surat An-Nisa ayat ke-26 insyaallah sampai dengan ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang-orang yang sebelum kamu, yaitu para nabi dan orang-orang yang soleh, dan Dia menerima tobatmu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, dan sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Laki-laki, yaitu suami, itu sebagai pelindung bagi perempuan, yaitu sebagai istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh, yang baik adalah mereka yang taat pada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan atas nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat pada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, yaitu dipisahkan ranjangnya, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Allah Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, dan sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dan sembahlah Allah
dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada orang lain atau ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia, setan itu adalah teman yang sangat jahat. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sekecil zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala atau kebaikan yang besar dari sisinya. Dan bagaimana keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka? Pada hari itu orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasulullah Muhammad SAW, mereka berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah atau dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja sebelum kamu mandi, yaitu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Pengampun. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu juga tersesat, menyimpang dari jalan yang benar. Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Cukuplah Allah menjadi pelindung, dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu, yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan ra'ina, dengan memutar-balikan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali karena kesombongan dan kekafiran mereka. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab,
Berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat atau Sabtu, dan itu adalah ketetapan Allah pasti berlaku. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik, dan Dia mengampuni dosa-dosa selain syirik, dan itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, yaitu orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demikian yang bisa disampaikan, yang bisa dibacakan surat An-Nisa ayat 26 sampai dengan 50 tentang banyak hal, yaitu keimanan orang-orang yang beriman, dan juga banyak di sini dibacakan, dikisahkan, diceritakan tentang bagaimana nasib orang-orang kafir yang sombong, yang mereka mengada-adakan kebohongan kepada Allah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindung daripada hal-hal tersebut yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan tentunya kita memohon petunjuk istiqomahan pada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqomah di jalannya, menjadikan agama ad-dinul Islam ini yaitu bagian kehidupan kita, insya Allah. Semoga Allah memberikan petunjuk dan kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang disampaikan, kita lanjutkan di pembacaan ayat berikutnya, ayat 51 sampai dengan 75 di edisi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.